Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai ayat di dalam Al-Quran yang dianggap berkontradiksi, yaitu Al-Quran Surat Maryam ayat 28. Dianggap berkontradiksi dengan silsilah para nabi, di mana pada ayat tersebut disebutkan bahwa Maryam saudara perempuan Nabi Harun alaihissalam. Sedangkan terdapat jarak waktu yang sangat jauh antara keduanya. Pada pembahasan video ini, penyebutan nama Maryam disamakan dengan Maria dan Nabi Isa dengan Yesus. Mari kita mencoba untuk membahasnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Maryam ayat 27 sampai 28. Kemudian dia, Maryam, membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun atau Maryam, ayahmu bukan seorang buruk perangai dan ibumu bukan perempuan pezina." Di dalam Al-Quran, Nabi Harun alaihissalam merupakan saudara Nabi Musa alaihissalam, sesuai dengan Quran Surat Thaha ayat 25 sampai 30. Dia, Musa, berkata, "Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Jadikanlah untukku seorang penolong dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku." Sedangkan di dalam Al-Quran, Maryam merupakan ibunda Nabi Isa alaihissalam, sesuai dengan Quran Surat Maryam ayat 34. Itulah Isa, putra Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. Nabi Musa alaihissalam diutus sebagai nabi untuk Bani Israel kira-kira sejak tahun 1450 sebelum Masehi. Ia hidup di masa pemerintahan Fir'aun di Mesir. Sedangkan para sarjana berpendapat bahwa Nabi Isa alaihissalam lahir antara tahun 6 sampai 4 sebelum Masehi. Jadi terdapat perbedaan jarak waktu yang sangat jauh antara Maryam dengan Nabi Harun alaihissalam. Saudara memiliki beberapa arti. Dalam arti sempit, saudara adalah hubungan antara anggota keluarga. Dalam pengertian yang lebih luas, saudara bermakna sebagai sanak atau kerabat, yaitu orang yang dekat atau bertalian secara kekeluargaan dengan individu. Sekarang, kita akan coba beralih ke Alkitab. Lukas pasal 1 ayat 34 sampai 37. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil."
Pada ayat tersebut, Elizabeth merupakan sanak Maria. Lukas pasal 1 ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Ternyata pada ayat ini Elizabeth merupakan keturunan Harun. Kita coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Yang merupakan keturunan Harun adalah Elizabeth, bukan Maria. Tetapi Maria merupakan sanak dari Elizabeth. Sebagaimana telah kita bahas, sanak atau kerabat yaitu orang yang dekat atau bertalian secara kekeluargaan dengan individu. Baik Maria, Elizabeth, dan juga Harun termasuk dari kaum Bani Israel, yang berarti termasuk keturunan dari Israel. Berikut keturunan dari Yakub atau Israel. 1 Tawarikh pasal 2 ayat 1-2. Inilah anak-anak Israel: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Zebulon, dan Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, dan Asher. Kita coba ilustrasikan. Sedangkan Harun merupakan keturunan dari Lewi. Keluaran pasal 6 ayat 16-20. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya: Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson, Libni, dan Simei menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amram, Yizar, Hebron, dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli, dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amram mengambil Yochebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Yang berarti baik Harun maupun Elizabeth merupakan keturunan dari Lewi. Lalu apakah Maria juga keturunan dari Lewi? Ya, Maria merupakan keturunan dari Lewi, karena Maria merupakan sanak dari Elizabeth. Kita coba perhatikan ilustrasi berikut. Orang yang masih ada pertalian kekeluargaan, meski bukan satu garis keturunan, dan terpaut jauh umurnya, sering disebut saudara, karena tidak ada panggilan khusus untuk orang tersebut. Kita coba kembali perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan seseorang, kita sebut saja A, memiliki 2 anak, B dan C. B menyebut saudara ke C, begitupun sebaliknya, C ke B. Jika B memiliki anak, sebut saja B1, maka C menyebut B1 sebagai keponakan. Lalu, jika B1 memiliki anak, sebut saja B2, maka C menyebut B2 sebagai apa? Mungkin ada yang menyebut sebagai cucu samping. Lalu jika B2 memiliki anak, sebut saja B3, maka C menyebut B3 sebagai apa? Mungkin ada yang menyebut sebagai cicit samping.
Lalu jika B3 memiliki anak, sebut saja B4, maka C menyebut B4 sebagai apa? Susah sebutannya, tidak ada sebutan khusus, padahal masih dalam satu kekerabatan atau masih ada pertalian darah. Orang yang masih memiliki kekerabatan dan kadang-kadang kita susah menyebutkannya disebut sebagai saudara. Nah, begitupun dengan Maryam yang disebut sebagai saudara Harun pada Quran Surat Maryam ayat 28. Mengungkapkan bahwa Maryam dan Harun masih dalam satu lingkup kekeluargaan atau kekerabatan. Jadi, Maryam merupakan kerabat Nabi Harun alaihissalam karena sanak Maryam yaitu Elizabeth merupakan keturunan Nabi Harun alaihissalam. Keturunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hubungan kekerabatan melalui garis kerabat pria dan garis kerabat wanita, atau asas hubungan kekerabatan satu garis kerabat, yakni garis kerabat pria saja atau garis kerabat wanita saja. Orang Lewi adalah laki-laki Yahudi yang diturunkan secara patrilineal dari suku Lewi. Sistem kekerabatan patrilineal. Sistem ini menarik garis kekerabatan dari pihak ayah. Sistem ini menghubungkan anak dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Dalam masyarakat patrilineal, keturunan dari pihak bapak dinilai memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan terhormat. Contoh suku yang menggunakan sistem ini adalah Batak, Bali, Ambon, dan Asmat. Sebenarnya, Quran Surat Maryam ayat 28 secara tidak langsung mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan mengenai silsilah Yesus. Matius pasal 9 ayat 27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Coba kita perhatikan pada ayat tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Isa alaihissalam atau dalam ayat tersebut disebut Yesus mempunyai jarak waktu yang sangat jauh dengan Nabi Daud alaihissalam. Apabila kata anak dalam ayat ini merupakan istilah dari keturunan, apakah Yesus merupakan keturunan Nabi Daud? Kita coba untuk membahasnya. Silsilah Yesus terdapat pada Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Saya tidak akan membaca ayat ini karena terlalu panjang. Silahkan perhatikan saja tulisan yang berwarna beda pada ayat tersebut. Kita coba perhatikan pada ayat tersebut, di mana disebutkan bahwa Yesus adalah anak Yusuf. Note, ini bukan Nabi Yusuf alaihissalam ya, tetapi Yusuf suami Maria. Sebenarnya, kita ketahui baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam Alkitab, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, maaf sebelumnya, tidak mempunyai bapa biologis. Yusuf bukanlah bapa biologis dari Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Dengan kata lain, tidak ada istilah Isa atau Yesus bin Yusuf, atau Isa atau Yesus bin Yusuf. Tetapi Isa alaihissalam putra Maryam. Yang berarti Nabi Isa alaihissalam atau Yesus bukanlah keturunan dari Nabi Daud alaihissalam.
dan berarti juga bukan keturunan dari Yehuda, tetapi dari keturunan Lewi. Agar lebih jelas, silahkan lihat ilustrasi berikut, di mana Nabi Isa alaihissalam, Maryam, dan Nabi Harun alaihissalam merupakan satu garis keturunan dari Lewi. Sedangkan Yusuf atau suami Maria dan Nabi Daud alaihissalam merupakan satu garis keturunan dari Yehuda. Yang sangat mengherankan, kenapa di dalam Alkitab tidak ada silsilah Maria? Sebenarnya ada nama ayah Maria di dalam Alkitab, yaitu Yoachim, yang jika di dalam Al-Quran, ayah Maryam bernama Imran. Tetapi, maksudnya kenapa silsilahnya tidak lengkap, seperti silsilah Yusuf, suami Maria, yang silsilahnya sampai Abraham. Kita ketahui, saudara Nabi Harun alaihissalam adalah Nabi Musa alaihissalam. Dan ada satu lagi kakak perempuan Nabi Musa alaihissalam, seperti disebutkan dalam Kitab Bilangan pasal 26 ayat 59. Dan nama istri Amram ialah Yochebed, anak perempuan Lewi, yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amram, perempuan itu melahirkan Harun, dan Musa, dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Coba kita perhatikan kembali ilustrasi berikut. Jadi, kita bertanya-tanya, apakah mungkin Maryam keturunan Nabi Musa alaihissalam atau keturunan dari Miriam? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika maghfirli yata'awwalu Qur'an. Konten ini hanya berbagi ilmu. Maaf jika dalam pembahasannya masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jiwa dan raga, juga menjadi pribadi yang lebih baik. Referensi ada di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.